Santapan Harian Kamis 10 Juli 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-23, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-22. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam keteduhan hati ini, kami berserah pada kebenaran sabda-Mu ya Kristus. Di dalam kasih-Mu ya Yesus, kami memohon. Amin. Kisah Para Rasul 23, 12-22. Setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan mengikat diri dengan sumpah bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Kami telah mengikat diri dengan sumpah bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu sekarang hendaklah kamu bersama Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala batalion supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu." Tetapi keponakan Paulus, anak dari saudaranya perempuan, mendengar tentang pengadangan itu. Ia datang ke markas dan masuk lalu memberitahukan hal itu kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak muda ini kepada kepala batalion karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala batalion dan berkata, "Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Kepala batalion itu memegang tangan anak muda itu lalu membawanya menyendiri ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok Tuhan menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih tepat dari dia. Tetapi janganlah percaya kepada mereka sebab lebih dari 40 orang di antara mereka telah siap untuk mengadang dia. Mereka telah mengikat diri dengan sumpah bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan persetujuan Tuhan." Lalu kepala batalion menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, "Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku." Sahabat Santapan Harian, Paulus yang sudah menjadi tahanan tetap dianggap sebagai ancaman oleh orang-orang yang dipenuhi kebencian. Tanpa henti, komplotan orang Yahudi terus mencari strategi agar Paulus bisa dihukum mati. Strategi yang mereka persiapkan dengan sembunyi-sembunyi kali ini adalah sumpah. Mereka bersumpah tidak akan makan dan minum sebelum mereka membunuh Paulus dengan tangan mereka sendiri. Supaya mereka mendapat kesempatan untuk melancarkan strategi itu, mereka meminta imam-imam kepala dan tua-tua agar Mahkamah Agama meminta kepala batalion untuk memeriksa Paulus kembali. Pada saat itulah mereka akan beraksi. Apa yang bisa Paulus lakukan? Ia berada di dalam tahanan. Dan ia tidak tahu apa-apa tentang strategi yang dirancang oleh para pembenci di luar sana. Namun dalam ketidaktahuan Paulus, Tuhan tahu segalanya.
Sehebat-hebatnya para pembenci merancang strategi, Tuhanlah yang memegang kendali. Keponakan Paulus mendengar apa yang mereka rancangkan, sehingga ia dapat memberitahukan hal itu kepada Paulus, lalu kepada kepala batalion. Apa yang terjadi bisa tampak seperti kebetulan, tetapi pastilah tidak terlepas dari cara Tuhan melindungi Paulus. Kisah ini menjadi cerminan bahwa apapun yang orang rancangkan bagi kita, sebaik apapun mereka mengatur strategi untuk menjatuhkan kita, Tuhan selalu punya cara untuk melindungi kita. Kita tidak tahu apa saja yang akan terjadi dalam hidup kita, entah baik atau buruk yang akan kita alami nantinya. Namun, asal Tuhan melindungi kita, amanlah kita. Dialah Allah yang Maha Tahu, yang tahu segalanya, termasuk kebencian yang ada di dalam hati para pembenci dan strategi yang dibuat di dalam pikiran mereka untuk menyerang kita. Dialah sang sutradara besar dari kisah hidup kita, yang mampu menghadirkan orang yang tepat di tempat dan waktu yang tepat untuk menolong kita. Bagian kita bukan meringkuk ketakutan, tetapi menjalankan panggilannya bagi kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa. Seperti air yang mengalir dari atas ke bawah, kami percaya pada anugerah kasih, keselamatan-Mu, ya Allah, yang begitu besar bagi kami yang terus mengalir dalam hidup kami, serta pemeliharaan dan penyertaan-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami belajar untuk berhenti mengandalkan pemikiran kami sendiri, namun meletakkan seluruh keyakinan dan harapan pada cara dan kehendak-Mu untuk setiap yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam anugerah kasih-Mu ya Yesus, kami bertelut. Amin.